di belakang. Bawa apa tak molotov? Guerra Sucio merupakan pembengkangan salah satu pembersihan kekuasaan yang sangat pokok. Berbicara pilkada 2024 yang merupakan perjanjian atau yang menjanjikan dalam penguasaan yang sangat pokok ini, pada tahun 2024 muncullah salah satu kontroversial isu yang merupakan adanya strategi kotor atau yang disebut dengan strategi sesat. Maka sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu. Perkenalkan, kami dari Kelompok 10 Uniman Santoso. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari esai kami dengan judul atau tema dari suara mahasiswa dalam menyikapi pilkada tahun 2024. Sebelum itu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Dewan Juri yang sudah telah hadir dalam kegiatan presentasi kali ini. Baik, untuk mempersingkat waktu saya dan rekan saya silakan kepada rekan saya dalam kegiatan materi kali ini. Baik, terima kasih rekan Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sanjati Om Namo Buddhaya Rahayu. Di sini kami ingin mempresentasikan, di sini saya akan mempresentasikan yang merupakan yang menjadi bahasan kami berangkat dari tugas seluruh esai dengan judul siasat politik sesat menjelang pilkada 2024. Kawan-kawan, Ibu Dewan Juri yang terhormat, tentulah kita sudah menjadi rahasia umum campaign money politik akan terjadi, akan muncul menjelang saat-saat pilkada maupun pemilihan presiden legislatif. Tapi pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk tidak membahas itu karena ada bagi kami yang lebih sesat, ada siasat yang lebih sesat daripada itu. Apakah itu? Next. Yang pertama adalah perubahan, dimulai dari perubahan perundang-undang. Pemilu sebelumnya memakai pasal 167 Ki UU 7/2017. Apa isinya? Itu menyangkut batas usia calon kepala daerah. Dalam undang-undang, dalam pasal itu, calon gubernur atau calon wakil gubernur harus berusia minimal 30 tahun dan calon bupati dan calon wakil bupati minimal usianya adalah 25 tahun. Apa yang salah di situ? Maka kita lihat apa yang diubah pada saat-saat menjelang pilkada 2024. Next. Menjelang pilkada 2024 muncullah putusan nomor 23 P/P/HUM/2024 yang isinya syarat usia minimal tadi tidak diberlakukan lagi ketika pencalonan, tetapi pelantikan. Artinya apa? Ada seperti yang di presentasi kelompok 1 ada fase yang berbeda. Syarat 30 tahun untuk gubernur wakil gubernur itu berlaku ketika saat pelantikan, dan ini bagi kami sesat. Di mana sesatnya? Kawan-kawan, kenapa harus setelah pelantikan 30 tahun? Sebentar, itu akan ada nanti di slide berikutnya. Next. Akibat perubahan perundang-undangan. Yang pertama adalah perubahan persyaratan usia masuk kepala daerah disinyalir oleh birokrat demi kepentingan kelompok tertentu. Siapa kelompok tertentu itu? Nanti ada bagian survei yang mengarah ke situ. Yang kedua adalah dugaan besar perubahan ini, perubahan batas usia calon ini untuk mencalonkan anak presiden. Kenapa anak presiden bisa mencalonkan? Kenapa perlu diubah undang-undang oleh mereka?
mohon dizoom. Kami mengambil survei Litbang Kompas untuk elektabilitas pilkada DKI Jakarta. Di sini terlihat jelas ya, mohon maaf agak kabur. Anies Baswedan, urutannya Anies Baswedan, Basuki Cahayapurnama, Ridwan Kamil, Erick Thohir, Sri Mulyani, Kaisang Pangarep. Kaisang Pangarep kawan-kawan perlu diketahui usianya sekarang masih 29 tahun dan akan 30 tahun ketika menurut prosedural itu ketika setelah pelantikan. Ini adalah siasat sesat, termasuk siasat sesat bagi kami. Mengapa demikian? Itu tadi, waktu perubahan peraturan ini tidak tepat. Kenapa harus sekarang diubah? Kenapa menjelang pilkada diubah? Dan juga apa sih keuntungan jika ada presiden Kaisang Pangarep yang dicalonkan? Kawan-kawan ingat, pemilihan kepala daerah Jakarta sangat berpotensi dengan pemilihan presiden 2024 Februari lalu yang telah kita lakukan. Ada tendensi kuat karena pemilihan pilkada Jakarta skala nasional, media-media seluruh media memberitakan pilkada ini. Jadi ini menjadi penting untuk strategi politik sampai 5 tahun ke depan. Lantas, apalagi siasat sesat menurut kami? Situasi politik di Jakarta saat ini sangat pelik, begitu pelik. Kita tahu sendiri sebagai mahasiswa, ya, harus tahu bahwasanya untuk mencalonkan kepala daerah, selain jalur independen, yang paling umum kita ketahui adalah jalur partai politik. Pada saat ini, koalisi Indonesia Maju yang saat itu mendukung ada Presiden Gibran Rakabuming Raka, ya, sedang berusaha bagaimana semaksimal, bagaimana sebisa mungkin pasangan dari mereka tidak punya lawan. Apa bukti? Tidak perlu diketahui partai politik menurut berdasarkan hasil pemilihan legislatif tidak ada yang bisa satu partai pun mencalonkan pasangannya. Artinya butuh koalisi. Nah, di sini siasat sesat mulai terjadi. Ketika melihat hasil survei ini, seharusnya yang dicalonkan itu nomor satunya adalah Ridwan Kamil. Ini saya berbicara tentang politik Jakarta saja. Tetapi Anies Baswedan yang sebegitu kuat suaranya, elektabilitasnya, berusaha sebesar mungkin tidak dicalonkan dengan cara merebut partai koalisi perubahan atau PDIP sebagai koalisi Indonesia Raya saat Pilpres kemarin. Nah, apa yang menjadi sesat di sini? Yang menjadi sesat adalah ketika para Demokrat itu berusaha meminimalisir pilihan rakyat, berusaha sebisa mungkin rakyat itu hanya dikasih pilihan, hanya dari mereka pilihannya. Dan ini yang tidak boleh kita buta akan itu. Artinya sebagai mahasiswa, sebagai intelektualitas yang lebih dari masyarakat pada umumnya, kita harus sadar akan itu. Maka oleh karena itu kami mengajak para mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa untuk tidak buta akan politik dan juga untuk mengajari masyarakat umum, mengajari masyarakat lainnya tentang berpolitika, tentang bagaimana sebenarnya mekanisme-mekanisme buruk yang dilakukan oleh para politikus itu. Jadi saya kira teman-teman itu saja yang dapat saya presentasikan. Untuk itu saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih rekan saya. Sebelum menutup presentasi hari ini, saya ada sebuah pantun. Di penghujung acara kita bertemu, harapan tinggi dan dimotivasi. Terima kasih atas perhatianmu. Semoga presentasi bermanfaat dari semua sisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.